mengungkap alasan Sinteyong. Patrick Kluivert bukan level Sintayong. Belum juga diumumin jadi pelatih secara resmi, tapi udah diminta out. Kasihan banget. Patrick Kluivert bisa batal melatih timnas Indonesia. Hah? Kok bisa? STY dipecat digantikan oleh Patrick Kluivert. Erick Thohir menilai inilah waktu yang tepat untuk ganti pelatih, tapi mayoritas netizen kecewa. Mengapa? Ya, kalau kita lihat kolom komentar sosial media yang berkaitan dengan pemecatan STY dan penunjukan Kluivert, misalnya di akun Fabrizio Romano dan PSSI, mayoritas netizen itu kecewa dengan keputusan ini. Alasan kekecewaan itu terlihat berbeda-beda. Ada yang bilang harusnya selesaikan dulu kualifikasi Piala Dunia baru evaluasi. Ada juga yang bilang kalau STY dipecat, penggantinya harus lebih bagus. Jangan Kluivert, ini jauh lebih jelek. Ada juga yang bilang tidak mudah membangun chemistry antar pemain dan pelatih baru. Sedangkan situasi sekarang sangat-sangat memerlukan kekompakan. Nanti kalau gagal lolos ke Piala Dunia, jangan pakai alasan masa transisi. Dan masih banyak lagi opini-opini lainnya. Kalau menurut kalian bagaimana? Belum diumumkan, belum juga melatih, tapi sudah diminta out. Sejumlah supporter Indonesia mulai memenuhi berbagai postingan di media sosial dengan seruan Kluivert out. Bahkan, sebelum Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia, desakan tersebut sudah ramai terdengar. Supporter terlihat terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung keputusan PSSI, mengingat nama besar Kluivert di sepak bola dunia, tetapi tak sedikit yang meragukan kemampuannya. Mereka menilai Kluivert bukan sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia menuju prestasi lebih tinggi. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kemudian kita tunggu nanti siapa yang akan melatih timnas U23. Kita harapkan, ayo sama dong lolos ke semifinal. Kan nanti kemungkinan akan ada lagi nih tambahan pemain-pemain baru kan. Kita harapkan nanti kalau bisa pemain yang muda juga. Gak apa-apa, ya kan kita dukung pemain-pemain diaspora kita. Mereka luar biasa perjuangan di atas lapangan. Dan saya pikir dalam hal ini PSSI juga mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong juga melalui pertimbangan yang cukup serius. Jadi kita juga jangan negative thinking, seolah-olah ada yang mempengaruhi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Gak bisa seperti itu dong. Ya, beliau adalah sosok yang profesional. Tentu apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tentu dengan pertimbangan yang serius dan pasti sudah dikalkulasi. Resikonya sudah dikalkulasi. Jadi nggak asal gitu. Keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Ya ampun, ini temennya SpongeBob. Tapi boy, menurut gua ini adalah reaksi yang sangat wajar sekali kok. Kenapa ya bisa wajar ya? Buat lo yang belum tahu ya, El Bintang Laut. Patrick Kluivert ini adalah mantan pelatih Curaçao. Dan ini adalah salah satu testimoni dari salah satu media sepak bola di Curaçao. Kalian bisa lihat sendiri boy. Dalam hal perekrutan, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena ia adalah manajernya. Wajar, pamor legenda Barcelona ya nggak? Namun taktiknya itu jelek sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi-pro. Aduh, ini mau dibawa kemana nih timnas kita nih? Secara filosofi permainan ya, sebagai orang Belanda, pasti akan tampil menyerang dong, harusnya dong.
Total football bersama El Bintang Laut. Menyala timnasku, menyala sekali. Tapi buat lo yang belum tahu, ini adalah 6 pertandingan terakhir Patrick Kluivert bersama Curaçao. Salah satu yang mencuri perhatian kita. 2021 kalah 4-0 melawan Bahrain. Dimana nanti ketika dia resmi menjadi pelatih timnas, laga pertamanya di GBK adalah ngelawan Bahrain. Dan skema yang biasa dia pakai adalah 4-2-3-1 nih boy. Tentunya dengan formasi ini kita akan harusnya lebih menguasai bola nih. Ya emang kita nggak sepatutnya untuk langsung mengklaim kalau kita akan fail di bawah Patrick Kluivert boy. Cuma yang gue sangat khawatirkan adalah ini 2,5 bulan lawannya Australia dan Bahrain. Gak ada friendly match, gak mungkin ada TC jangka panjang, persiapan mepet banget, dan Kluivert juga belum kenal sama semua pemain. Dan yang paling penting Kluivert belum tahu musuhnya tuh kayak gimana. Kelebihannya Australia dan Bahrain dan juga kelemahannya dia juga pasti belum tahu. Kalau sampai bisa menang dan menjawab ekspektasi publik sih jempol buat lu Patrick Kluivert. Kita kawal terus, kita lihat terus, kita dukung terus boy. Semoga ekspektasi kita bisa dijawab oleh Patrick Kluivert. Karena harapan supporter timnas itu besar sekali. Sintayong yang udah seberprestasi itu aja masih disudut-sudutin. Apakah semua fans timnas akan menjadi Bung Toel pada waktunya nih boy? Kita lihat nanti boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Nggak salah dengar aku ini, Patrick Kluivert pengganti Sintayong. Ya, Fabrizio Romano melalui laman media sosialnya mengabarkan Patrick Kluivert dikontrak PSSI 2 tahun untuk menggantikan Sintayong di timnas Indonesia. Bahkan di konferensi pers ketika Pak Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong, Pak Erick juga mengakui Patrick Kluivert salah satu kandidat untuk mengganti Sintayong. Kenapa aku heran Patrick Kluivert yang dipilih? Kalau kita lihat rekam jejaknya Patrick Kluivert, nggak ada apa-apanya juga dibandingkan Sintayong loh. Ada yang spesial kah di sini? Nggak ada yang spesial. Ditambah lagi Patrick Kluivert ini diberitakan dia punya utang judi ya 16 miliar. Pemain judi. Bahkan utang judinya itu sampai ditagih loh oleh mafia judi loh. Sama mafia. Berarti calon pelatih timnas kita itu pernah berurusan sama mafia judi. Pemain judi. Makanya aku bilang nggak salah dia jadi pengganti Sintayong. Asli aku nggak habis pikir loh. 2 faktor itu aja. 1, karir kepelatihannya di bawah Sintayong Masiannya. Level Sintayong masih di atas, jujur aja. Level Sintayong masih di atas orang ini. Yang kedua, dia pemain judi, punya utang judi, pernah terlibat mafia judi. Ya udah, kita tunggu aja keputusan PSSI. Intinya, kau harus bisa loloskan timnas ke Piala Dunia. Titik, no debat, no tawar-menawar. Salam, De Matteo. Calon pelatih timnas Indonesia percaya bisa loloskan Indonesia ke Piala Dunia. Melalui sebuah video, Kluivert dengan tegas menyatakan dirinya sanggup membawa timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Saat ditanya, apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan pemain naturalisasi? Ia menjawab dengan penuh keyakinan, ya, tentu saja bisa. Apalagi Indonesia sudah memiliki banyak pemain berkualitas. Mengapa tidak? Calon pelatih baru timnas Indonesia ini tampaknya sangat serius dengan misinya. Meski menuai keraguan, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan penuh. Semoga saja Kluivert mampu membuktikan ucapannya dan membawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Jadi menurut sang agen, Patrick Kluivert itu belum ada tanda tangan resmi dengan timnas kita guys. Makanya segala sesuatu bisa terjadi potensinya. Jujur gue pribadi sangat berharap orang ini tidak menjadi pelatih timnas kita. Walaupun gue sempat kecewa Coach Sintayong dipecat, tapi gue tuh masih berharap pengganti dari STY itu pelatih yang punya track record bagus, punya masa lalu yang lebih baik daripada Patrick Kluivert ini. Kalian cek sendiri aja deh gimana masa lalunya Patrick Kluivert selama menjadi pelatih. Gue gak mau ngegibah ya, takut nanti jadi dosa nih. Gimana nih menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau Patrick Kluivert jadi pelatih timnas kita? Kalau nggak setuju, coba tag Pak Erick Thohir. Barangkali nanti Pak Erick cross check ulang track recordnya dari si pelatih ini. Kalian tulis di kolom komentar. Dadah.